Cuman ulama-ulama kami nggak berani ngomong, Bib, nggak berani ngomong. Sudah diwakili sama Arya aja lah. Tapi kalau mutabayun, saya dengan senang hati, ya insya Allah saya akan hadirkan juga nanti rujukan-rujukan kitab nasab. Ada 9 kitab nasab yang diakui oleh dunia. Saya titip nyawa ya teman-teman, kalau nanti saya dapat persekusi ya. Untuk bapak para kiai, para alim ulama, mohon izin, mohon maaf ya, ngapunten. Saya titip nyawa saya harus menyampaikan apa adanya. Karena ini harus kritis. Saya beragama harus kritis. Boleh? Kalau ada yang ini. Dan saya tahu kemarin saya nonton channelnya Habib Bahar. Dia menjelaskan tentang nasab itu kayak pelegak-peleguk. Saya rasa kayaknya dia nggak paham nasab deh. Dia nggak paham nasab. Larinya sampai ke Wali Songo, memutuskan Wali Songo udah ada keturunan, dia udah putus dari Zuriat Rasul lah, inilah itulah. Maksudnya bagaimana? Ingin menjatuhkan para ulama kiai. Ulama kiai di Nuswantoro ini banyak yang Zuriat Rasul. Cuman memang nggak menggunakan kata Habib, nggak menggunakan gelar Habib. Rata-rata ya Gus, Kiai, Syahid, Syarif. Contoh kan banyak. Kiai Akil Siraj, beliau apakah nggak Zuriat? Zuriat. Gus Dur, apakah beliau udah ada Zuriat? Zuriat beliau. Gus Abbas Buntet, singanya NU, apakah beliau itu nggak Zuriat? Zuriat dari Gunung Jati. Hidungnya mancung, dia ke arah Parapan, namanya dipanggil Gus Abbas. Janganlah lalu ada menjumawakan gelar Anda sebagai Habib, ngaku keturunan Nabi, ada darah Nabi, tetapi akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya apa? Stigma kami sebagai orang umat menstigmakan yang awam. Akhirnya, gue pengen deket sama cucu Nabi ah. Kalau kiai ulama mah, aduh KW. Nah, kekritisan kami ngomong kayak begini supaya kami nggak salah mencintai. Kami kan diminta nih sama alim ulama, kiai untuk mencintai habaib. Cuman kami takut mencintai seseorang yang salah. Lah ketika kami takut, kami kritis, saya minta Robitoh, mohon izin, mohon maaf, tolong terangkan kami. Ayo uji secara ilmiah. Ayo itu Bahar dites DNA, atau keluarkan dia ada isbatnya apa enggak dari negara asal. Jangan hanya pengakuan dari keluarga sendiri. Pak, umpamanya begini pengakuan keluarga sendiri itu, saya ini ngaku-ngaku sebagai keturunannya Jokowi, Pak. Bapak saya itu masih ada saudaraan sama Jokowi, masih ada sambung saudara. Tapi ketika ditelusuri tidak ada, cuman pengakuan dari keluarga saya sendiri. Ternyata nggak bisa buktiin dari mana nih. Kok ada hubungannya dengan Jokowi? Saya nggak mau cinta ini menjadi cinta terlarang, Pak. Ya, ini umat harus tahu, harus diviralkan karena ini berbahaya sekali. Saya hanya takut gelar tersebut hanya dijumawakan oleh mereka-mereka yang punya maksud untuk menggait massa, untuk menggait simpatisan, untuk dihormati, agar untuk dihargai, hanya untuk supaya apa? Gak ada yang ngelawan. Kalau ngelawan lu kualat. Ini cucu Nabi. Dan saya kritis, bisa-bisa kiai ulama kami di Indonesia rata-rata kebanyakan masih meyakini itu. Kalau mau membantah ini, apa yang saya sampaikan, takut kualat. Makanya pembiaran ini terlalu lama, saudara. Pembiaran ini terlalu lama sekali. Sehingga apa? Menjamur semua Habib-Habib banyak. Orang ngaku Habib banyak. Kita tiba-tiba ya harus menghormati, tapi bener gak nih Habibnya? Ada darah Nabi benernya gitu loh. Karena saya yakin kalau diiris kepalanya juga kayaknya darahnya merah. Mungkin beda lah kalau darah Nabi ya, entah warnanya biru atau apa. Ya, ini sebetulnya yang bahas lebih pas, lebih pantas itu sebetulnya adalah Kiai Fuad Pleret ya. Ya karena kiai-kiai ulama yang ada di Indonesia ini sebagian diwakilkan sama Gus Fuad Pleret. Memang Gus Fuad Pleret ini ada sedikit misi. Memang mengorbankan diri untuk menyampaikan ini supaya apa? Ini nih
harus pelan-pelan ini masyarakat Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia ini biar gak gampang dibodohi sama oknum-oknum yang ngakunya darah Nabi, ada darah Nabi gitu loh. Kalau ini cinta ini kita berikan yang salah, itu sama dengan kalau arah cinta kita kepada orang yang salah sama dengan kita mencintai istri orang, itu cinta terlarang gitu loh. Paham gak maksud saya? Saya ngomongnya hati-hati, ini takutnya saya digerebek soalnya. Saya kritik barangkali yang terhormat untuk lembaga Robitoh, barangkali ada dari pencatatan tersebut ada isbatnya dan itu diakui oleh dunia, ya minimal diakui untuk negara asal Rasulullah ya. Entah di lembaga-lembaga yang ada di Maroko, di Arab atau di Madinah, ya di Arab Saudi. Ya, masa sih? Kemarin ada seorang Habib terkenal umroh di Mekah. Saya pikir tuh Raja Salman dia salim gitu loh sama Habib yang umroh dari Indonesia yang bertahun-tahun itu. Ternyata kan hanya hoax. Ya, harusnya kan kalau cucu Nabi ada darah Nabi ya Raja Salman harusnya menyambut. Enggak, malah Jokowi yang masuk yang disambut kan. Kadang-kadang kritis gitu ngelihatnya. Ya. Tolong saya titip nyawa ya untuk saudara-saudara, barangkali besok saya ada kejadian hanya gara-gara kritis ngomong begini, saya nanti digerebek ya. Sebetulnya untuk dari ini bapak-bapak Robitoh, mohon izin dari para habaib. Sebetulnya saya nggak mempermasalahkan soal ini, jujur. Kritis ini karena lahir karena siapa? Itu ada yang mengaku cucu Nabi yang ke-25 lah, ke-26 lah. Terus dia itu bawa Wali Songo, berbicara tentang nasab, tentang zuriat terputus. Ya Allah, itu menyakiti ulama-ulama kami yang ada zuriat yang tersambung kepada Rasulullah, menyakiti. Cuman ulama-ulama kami nggak berani ngomong, Bib, nggak berani ngomong. Sudah diwakili sama Arya aja lah. Tapi kalau mutabayun, saya dengan senang hati. Ya insya Allah saya akan hadirkan juga nanti rujukan-rujukan kitab nasab, ada 9 kitab nasab yang diakui oleh dunia. Saya titip nyawa ya teman-teman kalau nanti saya dapat persekusi ya. Untuk para kiai, para alim ulama, mohon izin, mohon maaf ya, ngapunten. Saya titip nyawa saya harus menyampaikan apa adanya karena ini harus kritis. Saya beragama harus kritis, saya mencintai seseorang harus kritis. Jangan cuma ulama kami mengajarkan, Arya kamu harus cinta kepada Ahlul Bait. Iya, gue cinta. Saya cuma pernah mengkritik juga Ahlul Bait yang itu aja, yang ngakunya Ahlul Bait, yang ngakunya Habib. Tapi dia isinya ujaran kebencian, menyakiti perasaan orang. Ya, seolah-olah dia menjadi seorang imam besar. Kecintaan kita kadang-kadang kalau kita iman tipis, kita akan dipola terus agar cinta mati sama Habib, sehingga kita melupakan kecintaan kita terhadap Nabiullah, baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan aneh Pak, ini terjadi loh Pak. Orang yang sangat mencintai Habib yang diidolakan sehingga dia tidak mencintai Rasulullah lagi.